kabar? Jumpa lagi dengan saya. Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Juga tentunya selalu mendapat keberuntungan, keajaiban yang nyata, juga kesuksesan dalam kehidupan, keselamatan di perjalanan, dan yang sedang mencari rezeki. Semoga berhasil, lancar urusannya, mendapat rezeki yang banyak, yang berkat. Yang sedang sakit semoga sehat ya, sembuh. Yang sedang mencari ilmu semoga berhasil dalam pencariannya. Salam alien, salam kopi hitam. Zodiak Aries dan Kodam Naga, apakah ada kesesuaian ataukah ada kecocokan ya antara zodiak Aries dan Kodam Naga? Apakah baik, apakah buruk? Naga sejenis ular ya, ular raksasa berkaki 4, kemudian ada cakarnya seperti cakar elang, kemudian ada kumisnya. Untuk sebagian gambaran ada semacam rambut ya. Dan bertaring, kemudian mengeluarkan api. Itulah naga. Dan di berbagai belahan dunia terkenal. Ada yang menamakannya dragon, ada yang menamakannya long, liong, draken. Itulah naga ya. Taniin. Naga. Ada yang bilang dulu ular itu nenek moyangnya tuh naga. Karena ada pelanggaran, kemudian ular itu jadi tidak berkaki. Dan naga juga untuk sebutan ular kobra juga ya. Untuk sebutan ular kobra yang besar itu naga. Dan banyak perumpamaannya tentang hewan naga ini ya. Banyak legenda, mitos, cerita. Tetapi kalau saya sendiri pribadi itu percaya adanya hewan naga. Saya pribadi percaya. Untuk pribadi ya, percaya. Naga. Karena apa? Alasan saya percaya apa yang ada di pikiran itu sebenarnya ada. Hanya saja adanya itu bisa dahulu adanya, kemudian sekarang tidak ada, tetapi zaman dahulu ada. Bahkan seperti naga ini ada yang bilang itu pernah ada, kemudian mati. Gitu ya. Bahkan sampai sekarang dipercaya masih ada hewan naga itu. Hewan naga ini memakan semua yang ada di laut dan di darat.
begitu ya. Ada yang dulunya ada, kemudian sekarang tidak ada. Ada yang dulunya ada, sekarang tidak terlihat. Dulunya pernah terlihat, sekarang tidak terlihat, tetapi memang ada. Ada yang sekarang ada tapi belum terlihat, begitu kan? Saya belum pernah tuh ke misalkan negeri Kutub Selatan, tapi saya percaya ada Kutub Selatan itu. Saya belum pernah tuh ke planet Mars, tapi saya percaya. Saya belum pernah ke Venus, saya belum pernah ke Saturnus, saya belum pernah ke galaksi lain, tapi saya percaya. Dipahami kan ya? Jadi ada yang memang ada, tetapi karena keterbatasan kita, waktu, uang ya, sehingga kita mungkin tidak sanggup untuk meneliti semua itu. Jadi banyak misteri di alam dunia ini. Jadi intinya, kalau menurut saya, apa yang ada di pikiran kita itu sebenarnya ada. Apapun yang Anda pikirkan itu ada. Menurut saya, hanya saja adanya itu bisa saja Anda belum mengalaminya, belum melihatnya. Bisa saja orang lain melihat, Anda tidak. Itulah namanya berbeda pengalaman. Orang lain mengalami, Anda tidak. Orang lain pernah ke kutub utara, saya belum. Orang lain pernah ke kutub selatan, saya belum. Orang lain pernah ke bulan, saya belum. Orang lain pernah ke Mars, ke Venus, ke Merkurius, ke planet Pluto mungkin ya, mungkin. Saya belum. Orang lain pernah ke negeri lain, ke kota lain, saya belum. Tapi apakah saya bilang itu tidak ada? Kan tidak, karena orang lain sudah pernah. Dan orang dahulu mungkin sudah pernah. Kan begitu ya? Mungkin paham ya? Jadi apa yang ada di pikiran kita itu ada. Apalagi sudah ada mitos, cerita, legenda. Mitos itu bukan berarti tidak ada ya. Menurut saya mitos itu hanya tokoh-tokohnya itu yang terkadang tokoh-tokohnya yang di luar manusia. Nah itu terkadang jadi sebuah mitos kan begitu ya. Tokohnya dari misalkan Kahyangan, negeri Kahyangan, itulah jadi sebuah mitos. Tokohnya di luar yang lahir, yang sebangsa lahir yang terlihat begini, nah terkadang disebut mitos ya begitu ya. Jadi bisa saja juga berbeda penamaan gitu ya. Bahkan komodo juga kan disebut naga ya kalau tidak salah ya, komodo jenis begitu karena mungkin ada kemiripan. Nah maksud saya naga di sini adalah naga yang memang sering digambarkan. Naga yang memang sering digambarkan ya. Yang besar, memiliki kaki, bercakar seperti elang, berkumis, mengeluarkan api, ada rambutnya ya. Untuk sebagian ada rambutnya. Dan untuk sebagian digambarkan bisa di udara, bisa di laut, bisa di darat. Itulah naga. Mungkin sedikit bisa memahami ya. Nah, apakah ada kecocokan antara zodiak Aries dan kodam naga? Ini di luar baik dan buruk ya, di luar baik dan buruk, di luar persepsi baik dan buruk. Bisa saja terjadi ada kecocokan antara Aries dan kodam naga itu. Bisa saja terjadi ada kecocokan. Bisa juga tidak untuk sebagian Aries, bisa ada untuk sebagian Aries, bisa juga tidak untuk sebagian Aries. Naga ini memiliki sorot yang mematikan
Dan itu simbol api. Jika melihat dari simbol ya, jika dipandang dari simbol, maksud mengeluarkan api itu membakar ya, membakar kan api itu fungsinya. Nah ketika Aries mungkin didampingi Khodam naga, itu sorot matanya tuh mematikan, tajam mematikan. Ketika kita lihat sorot mata ular saja ya, apalagi sorot mata naga yang bisa kita sebut sesepuhnya ular, itu bisa begitu ya, sorot mata yang tajam dan mematikan. Juga dalam pembicaraannya itu bisa menyakiti. Itu simbol apinya. Di luar baik dan buruk ya. Tetapi orang yang memiliki Khodam naga, tetap saja bagaimana kitanya. Ketika kita membawa itu untuk kebaikan, mungkin api itu sebagai simbol ketegasan dalam bersikap, memilih yang benar dan salah, tegas dalam menilai yang benar ini, yang salah ini. Itu kan bagus. Sorot mata yang tajam untuk konsentrasi, simbol konsentrasi, itu bagus. Tajam, konsentrasi, berpikir, tidak ada niat buruk di dalam hatinya, itu bagus. Jadi bagaimana kita membawanya juga, begitu ya. Jadi Khodam naga itu bisa baik, Khodam naga itu bisa buruk. Bagaimana kita menempatkannya dalam situasi, dalam sebuah kondisi. Pendamping naga nih. Jadi kita yang bisa mesti mengontrol naga itu, bukan naga itu yang mengontrol kita. Nanti bisa-bisa kita yang dibelit oleh naga ya. Untuk Khodam juga begitu. Jadi Khodam itu kan pelayan ya, yang melayani. Jadi Khodam itu yang mesti bisa kita kontrol, bukan kita yang jadi dikontrol. Ini dalam perkhodaman ya. Dalam perkhodaman begitu. Kemungkinan yang saya ketahui, ya tanya lagi kepada yang ahlinya ya. Yang saya ketahui begitu. Itulah sedikit ya tentang antara zodiak Aries dan Khodam naga. Bisa terjadi, bisa saja. Semoga Anda semua sehat ya.